Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa soal latihan bangun ruang, yaitu kubus dan balok, khususnya materi volume dan luas permukaan. Tonton videonya sampai selesai agar kamu mendapatkan semua ilmunya. Kita mulai yang pertama untuk soal latihan balok ya. Ya, yang pertama ini adalah soal tentang jaring-jaring ya, jaring-jaring balok. Pertanyaannya adalah yang bukan merupakan jaring-jaring balok adalah, perhatikan di sini ada 4 pilihan. Yang disebut dengan jaring-jaring balok itu adalah bangun atau gambar yang kalau kita lipat itu akan membentuk sebuah balok ya dengan tepat. Jadi tidak ada sisi yang bertimpa. Kalau kita perhatikan ya, misalkan yang A ya, perhatikan yang A ini. Yang A kalau kita lipat ya, misalkan ini, anggaplah ini yang saya beri tanda ini adalah kita buat untuk sisi yang bawah ya, yang bawah. Berarti ini kalau dilipat ini jadi sisi depan ya, ini depan. Ya kalau ini berarti sisi ya belakang ya, belakang. Kalau ini berarti sisi ya atas ya. Nah ini atas. Ya, kemudian yang bawah ini akan menempati posisi sisi sebelah kiri ya. Yang di atas ini pun sama ya, berarti ini akan bertimpa ini. Ini sama-sama menempati sisi sebelah kiri ya. Berarti jawabannya adalah A ini, yang bukan merupakan jaring-jaring balok. Kalau yang B bisa kita cek ya. Kalau dilipat ini akan pas ya. Dilipat ini akan pas menutup menjadi sebuah balok ya. Ini berarti betul ya. Kalau yang C juga sama ya. Ini dilipat, ini dilipat. Nah, ini nanti akan menutup ya, pas ya. Demikian juga yang D. Jadi biasanya untuk yang lajur samping ini itu ada ya satu sisi ya. Kalau ini kan ada 2 sisi pada sebelah yang sama ya. Jadi ini biasanya akan bertimpa ya. Seperti yang C ini kan ada yang satu ini di atas, satu di bawah. Kalau yang D kanan kiri ya, ini ada satu, ini satu ya. Yang B juga sama, di atas satu, yang bawah satu. Biasanya seperti itu ya. Ada yang sebelah-sebelahnya itu adalah masing-masing ada satu sisi ya. Oke, saya lanjutkan soal nomor 2. Perhatikan gambar balok berikut ya. Diketahui ya, ini berarti panjangnya 25 cm, lebarnya 6 cm, tingginya 14 cm. Yang ditanyakan adalah volume dan luas permukaan bangun seperti pada gambar di atas ya. Berarti volume dan luas permukaan balok ya.
Baik, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang pertama adalah panjang ya, panjang 25, lebar 6, dan tinggi 14 ya, sesuai dengan gambar. Kemudian yang ditanyakan adalah ya, volume dan luas. Volume dan luas permukaan. Sekarang kita jawab ya, yang volume. Kita langsung tulis rumusnya ya. Untuk volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang kita masukkan nilainya ya, atau kita substitusikan nilai dari panjang. Panjangnya 25, lebarnya 6, tingginya 14. Kita kalikan ya semuanya, hasilnya 2100, satuannya cm kubik ya, karena ada 3 nilai yang dikalikan, berarti ini pangkat 3 atau kubik. Kemudian untuk luas permukaan rumusnya adalah ya, 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya, ini sudah saya bahas pada video saya sebelumnya ya, tentang kubus dan balok ya. Kenapa ada 2? Karena masing-masing ini ya ada sepasang ya, sepasang sisi yang sama ya. Panjang kali lebar ini adalah sisi ya, sisi atas dan bawah ya. Ini panjang, ini lebar ya. Yang atas juga sama ya. Depan belakang juga sama ya, panjang dan tinggi. Nah, ini depan dan belakang panjang dan tinggi. Kemudian lebar kali tinggi ini dari samping kanan dan kiri. Jadi masing-masing ada 2 ya, sepasang-sepasang. Kalau sudah, kita masukkan nilainya ya, 2 kali ya, kurung buka ini ya, panjangnya 25, 25 kali 6, terus panjang kali tinggi berarti 25 kali 14 ditambah lebar kali tinggi 6 kali 14 ya, hasilnya adalah 1168 cm persegi ya. Ini satuannya adalah persegi karena ya, karena adalah perkalian luas ya. Jadi nanti pengerjaannya itu yang di dalam kurung ini dikalikan dulu 1 per 1 ya. 25 kali 6 kalikan dulu, 25 kali 14 dikalikan dulu, 6 kali 14 dikalikan dulu, kemudian dijumlahkan dikali 2. Jadi jawabannya adalah 1168 ya. Berarti yang C ya, volumenya 2100 cm kubik dan luasnya adalah 1168 cm persegi. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, perhatikan gambar sebuah balok, masih balok ya. Diketahui panjangnya 21 cm, lebarnya 11 cm, volumenya 3927 cm kubik ya. Nah, ini tingginya belum diketahui, tingginya yang ditanyakan ya. Sesuai dengan pertanyaannya adalah tinggi sisi gambar di atas adalah titik-titik sentimeter ya. Berarti kita mencari tingginya. Baik, pertama kita tulis ya yang diketahui. Panjangnya 21 cm, lebarnya 11 cm, volumenya 3927 cm kubik ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah tingginya. Jadi yang pertama kita tulis adalah rumus dari
nilai yang ada di soal ya. Di soal kan ini diketahui adalah ya volumenya ya. Ini volume. Jadi kita tulis dulu volume balok ya rumusnya ya. Berarti V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini dari nilai yang ada di soal ya. Rumusnya itu tinggal dijabarkan di sini. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ya. Nah, yang pertama volume. Volume kan diketahui. Kita tuliskan nilainya berada pada ya sisi atau ruas kiri ya. 3927. Kemudian panjangnya 21 ini kita tulis. 21, lebarnya 11 kita tulis nih. Nah, tingginya kita cari ya, belum diketahui. Kemudian kita kalikan yang di ruas kanan ini 21 kali 11 ya. Maka hasilnya menjadi 231T. Nah, ini crossnya bisa dihilangkan ya, langsung 231T. Ini maksudnya adalah kali ya. Nah, kemudian T-nya itu sama dengan, nah ini karena kali, kalau dipindahkan itu jadi bagi, lawannya kali itu bagi. Tinggal kita bagi saja ya, 3927 dibagi ya 231, atau ditulis seperti yang di bawah sini. 3927 dibagi 231, hasilnya 17 cm. Untuk pembagian sudah lancar ya, tidak saya bahas lagi, saya anggap sudah bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Mirip dengan soal yang tadi ya. Ini yang ditanyakan adalah lebarnya ya. Berarti diketahui panjangnya, tingginya, dan volumenya. Ditanyakan adalah lebar sisi ya, lebar sisi pada balok di atas ya. Nah, sekarang caranya sama dengan yang soal sebelumnya. Diketahui volumenya 4032 cm3, panjangnya 32 cm, tingginya 14 cm. Ya, ditanyakan lebar ya, sama seperti tadi. Kita tulis rumus sesuai dengan nilai yang diketahui di soal. Ini ada ya nilai volume ya diketahui. Maka ini kita jabarkan ya rumusnya. Sekali lagi, rumus yang kita tulis untuk menjawab adalah nilai yang diketahui di soal ya. Ini ada V volume, kita jabarkan rumusnya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya ya, atau kita substitusikan nilai-nilainya. V volumenya kan tadi 4032 ya, kita tulis di ruas kiri. Kemudian sama dengan P 32, kita tulis 32, L-nya tidak diketahui belum, tinggi 14. Nah, ini kita tulis ya. Jadi panjangnya 32 kali L masih, karena lebarnya ditanyakan belum diketahui, kali 14. Kemudian kita kalikan yang ruas kanan 32 kali 14 ya. Maka hasilnya 448L ya. Nah, ini crossnya hilang ya, tanda kalinya hilang karena ini variabel ya, langsung ditulis di belakang koefisien ya, 448L atau kali L ini sebenarnya ya. Maka lebar sama dengan, caranya sama seperti tadi, 4032 dibagi dengan yang 448 ya, seperti ini. Hasilnya 9 cm.
Yang A ya jawabannya ya. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut lagi. Ya, perhatikan soalnya. Ada soal cerita. Paman memiliki kandang kelinci berbentuk balok dengan kerangka terbuat dari besi dan permukaannya dari bahan kawat. Jika panjang sisi kandang 150 cm, lebarnya 75 cm, dan tingginya 85 cm, maka keliling dan luas permukaan kandang adalah titik-titik ya. Jadi kita disuruh untuk menentukan atau menghitung keliling dan luas permukaan. Yang dimaksud dengan keliling ini adalah ya, keliling dari kerangkanya ya, dari rusuk-rusuknya ini. Jumlah semua rusuk ya. Kita tulis dulu datanya ya. Yang pertama panjangnya 150 ya. Nah, di sini ya. Ini 150 nih panjangnya. Ya, sentimeter. Kemudian lebar 75 ya, berarti ini 75. Kemudian tingginya 85. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ditanyakan keliling dan luas permukaan. Kita jawab yang keliling dulu ya. Pertama keliling. Keliling itu rumusnya adalah 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi ya. Kenapa ini ada 4? Karena panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4. Maka semuanya dikali 4. Oke, paham ya? Sekarang kita masukkan nilainya. Panjangnya 150 ya, udah ada di soal. Lebarnya 75, tingginya 85. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung ini ya. 150 ditambah 75 ditambah 85 dikali 4 ya. Maka hasilnya menjadi 1240 cm ya. Ini kelilingnya. Sekarang luasnya. Ya, untuk luas rumusnya seperti tadi. 2 kali panjang kali lebar, panjang kali ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi ya. Kenapa ini 2 tadi? Sudah saya jelaskan. Ya, karena ya ada 3 pasang sisi yang sama ya, atau yang berhadapan-hadapan ya, depan belakang, kanan kiri atas bawah, itu masih semuanya sama. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Nah ya, panjang kali lebar berarti 150 kali 75, panjang kali tinggi berarti 150 kali 85 ditambah lebar kali tinggi 75 kali 85. Ya, ini hasilnya ya. 60.750 cm persegi ya. Nanti hitungannya ini dihitung, dikalikan dulu yang di dalam kurung. 150 kali 75 berapa? Ditambah 150 kali 85 berapa? Ditambah 75 kali 85 berapa? Hasilnya dikali 2. Ya, saya kira sudah menguasai ya untuk perkalian ya. Tidak ada masalah ya. Berarti jawabannya adalah kelilingnya 1240 cm. Ya, luasnya 60.750 cm persegi. Berarti yang D. Baik, saya lanjutkan soal yang berikutnya. Masih soal cerita.
sebuah penampungan air berbentuk balok, volumenya 9.000 liter. Jika luas alas penampungan air tersebut 6 meter persegi, maka tinggi penampungan air tersebut titik-titik meter ya. Nah, sekarang kita tulis dulu ya yang diketahui ya. Yang pertama adalah volumenya. Volumenya sama dengan 9.000 liter ya. Ya, kemudian kita rubah dulu satuannya menjadi meter ya, menjadi meter kubik ya. Kenapa? Karena ini pertanyaannya adalah satuannya meter ya. Yang diminta satuan meter. Atau diketahui nilai yang lain itu dalam satuan meter ya, maka kita sesuaikan. Kalau liter sendiri, liter itu ini setara dengan desimeter ya, desimeter kubik ya. Nah, desimeter kubik. Maka kalau dirubah jadi meter kubik, kalau meter itu kan di atasnya ya, di atasnya desimeter ya. Ya berarti dia naik satu tingkat ya. Berarti dibagi 1000 ya. Nah, berarti 9.000 dibagi 1000 hasilnya 9 meter kubik. Kemudian luas alas 6 meter persegi. Ini tinggal ditulis saja. 6 meter persegi. Yang ditanyakan adalah tingginya ya. Tinggi penampungan air yang berbentuk balok. Maka sama saja kita menghitung tinggi balok. Penyelesaiannya adalah volume ya. Untuk volume balok itu sebenarnya konsepnya adalah luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi ini. Kalau dijabarkan kan berarti panjang kali lebar ya, kali tinggi ya. Maka panjang kali lebar ini sebenarnya adalah luas alas. Maka tinggal kita masukkan sekarang. Volumenya 9 ya. Kita isi ini volumenya di ruas kiri 9, luas alasnya 6, ya, tingginya belum diketahui ya. Maka bisa kita cari tingginya, atau kita tulis dulu ya, 6 kali T, 6 kali tinggi, bisa kita tulis 6T ya, crossnya dihilangkan, tanda kalinya dihilangkan. Kemudian T, seperti tadi itu tinggal kita bagi nih 6, untuk membagi 9 nih ya, maka T tinggi sama dengan 9 dibagi 6, hasilnya 1,5 meter ya. Jawabannya adalah yang C. Ya, cukup jelas ya. Kita lanjutkan lagi ke soal untuk bangun ruang kubus ya. Kalau tadi balok, sekarang kita beralih ke kubus ya. Yang pertama, menentukan ya gambar yang bukan merupakan jaring-jaring kubus ya. Ini yang bukan ya. Caranya sama seperti jaring-jaring balok ya. Jadi untuk jaring-jaring kubus itu adalah sebuah bangun yang bisa kita lipat membentuk sebuah kubus dengan tepat ya. Tidak ada sisi yang bertumpuk atau tidak ada sisi yang kosong ya. Kita cek yang nomor 1. Apakah jaring-jaring? Ya, bisa kita cek ya. Scan ini adalah untuk alas ya, yang saya kasih tanda silang ini untuk alas. Maka ini jadi sisi depan ya. Sisi depan ini sisi ya, ini kiri ini. Nah, kemudian ini jadi sisi sebelah kanan ya. Kalau dilipat ke atas ya, sebelah kanan, ini jadi sisi sebelah ya, ini sebelah mana ini?
belakang ya. Ini belakang. Kalau ini jadi A atas ya. Berarti nomor 1 ini cocok ya. Cocok. Sekarang nomor 2. Misalkan ini sisi alas ya. Sisi alas atau sisi bawah. Kalau dilipat berarti yang belakang ini jadi sisi belakang ya. Ini sisi depan. Ini sisi kanan ya. Sisi kanan. Ya, kalau ini berarti ya ini sisi kiri ya. Sisi kiri berarti kalau yang ini ya dia berada pada sisi belakang ya. Berarti ini bertumpuk nih dengan ini. Nah, bertumpuk ya. Berarti yang dua sisi ini bertumpuk, berarti ini bukan ya, bukan jaring-jaring kubus ya. Nah, ini berarti yang B ini yang bukan. Nah, kita cek dulu yang lainnya. Gambar yang ketiga, misalkan ini adalah sisi alas yang bawah ya. Berarti ini kalau dilipat ke atas jadi sisi depannya. Ini belakang. Kalau yang ini berarti sisi kanan ya, kanan. Kalau ini sisi kiri ya. Kalau ini atas. Ya, ini cocok ya, pas. Sekarang yang nomor 4 ya. Misalkan ini sisi alas ya. Ini berarti menjadi sisi depan. Ini jatuh di sisi sebelah kanan ya. Kalau yang di tengah ini berarti pada sisi kiri. Ini naik ke atas ya. Ya. Kalau ini berarti belakang. Cocok ya. Ya, berarti yang nomor 1, 3 dan 4 itu cocok. Yang tidak cocok adalah yang nomor 2 ini yang B ya. Yang bukan jaring-jaring kubus. Cukup jelas ya, bisa mengecek dengan cara yang saya contohkan tadi ya. Tentukan dulu salah satu sisinya untuk sisi alas, misalkan untuk patokan, yang lainnya tinggal dilipat-lipat ya, agar bisa mengecek semua sisinya. Kita lanjutkan soalnya. Ya, diketahui sebuah kubus ini ya, sebuah kubus panjang sisinya adalah 16 cm. Yang ditanyakan adalah volume kubus di atas adalah titik-titik centimeter kubik. Ya, yang pertama diketahui sisinya sama dengan 16 cm. Ditanyakan volumenya, ya tinggal kita tulis. Volume kubus sama dengan S pangkat 3 ya. S pangkat 3 atau sisi, kalau mau dijabarkan ya, sisi kali sisi kali sisi ya. Nah, ini. Karena S-nya 16, nah lebih enaknya ya kita tulis 3 kali ini. Perkalian berulang ya. 16 kali 16 kali 16. Kalau pangkat 3 kan, kalau pangkat 2 berarti kan 16 kali 16. Hasilnya adalah 4096 cm kubik ya. Saya kira tidak ada masalah dengan perkalian ya. 16 kali 16 kalikan lagi dengan 16. Nah, begitu caranya. Maka jawabannya adalah yang B ya. 4096 cm kubik ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ya, perhatikan gambarnya di sini diketahui adalah volumenya ya. Volumenya 5832 cm. Ya, ini kubik ya. Nah, kubik. Ditanyakan adalah panjang sisi kubusnya. Nah, berarti dibalik dengan yang tadi ya. Panjang sisi kubus di atas adalah
titik-titik sentimeter ya. Dibalik, volumenya diketahui, nah panjang sisinya ditanyakan. Berarti kebalikan dari soal sebelumnya. Perhatikan caranya. Yang pertama diketahui volume ya sama dengan 5.832 cm3. Ditanyakan adalah panjang sisi ya. Nah, sekarang kita tulis dulu rumusnya. V ya. V sama dengan S pangkat 3 atau S kali S kali S. Ya. Nah, kemudian V-nya, volumenya kan diketahui 5.832, kita tuliskan pada ruas kiri. Berarti 5.832 sama dengan S pangkat 3. Nah, berarti kalau ingin mencari S, kita akarkan pangkat 3 ini ya. Nah, ini S-nya tulis sebelah kiri. Boleh ya, enggak masalah ya. Terus pangkatnya ini dipindahkan atau lawan pangkat itu akar ya. Karena ini pangkat 3, maka ini jadi ya akar pangkat 3 ini maksudnya ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya, akar pangkat 3 dari 5.832 ya. Bisa menghitung? Ya. Kalau yang masih belum bisa menghitung akar, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya buatkan sebuah video bagaimana cara cepat menghitung akar ya. Bagi kalian yang masih bingung untuk menentukan akar atau yang sering salah ya. Dengan cara yang sangat cepat ya. Nah, jadi kalau akar pangkat 3, bilangan ratusan dan puluhan dicoret. Terus angka terakhir ini, ya ini angka 2 ini, ya berarti ini masuk ke kelompok 10 ya. 10 kurangi 2 itu 8 ya. 8. Yang depan ini 5 ya. 5 itu berapa kali berapa supaya 5 atau mendekati. Kan pangkat 3 ya. Berarti kan 1. 1 kali 1 kan 1 ya. Kalau 2 kali 2 ya sudah lebih ya. Berarti hasilnya adalah depannya 1. 18. Yang C ya. Atau tadi kalau misalkan pilihannya hanya yang satuannya 8-nya cuma 1, ya sudah langsung ketemu jawabannya ya. Tapi untuk lebih yakin, ya kalian harus bisa menentukan secara lengkap ya angkanya. Ya, ini akan saya bahas pada video saya selanjutnya ya. Jika memang ada kalian yang masih belum paham ya. Jadi hasilnya adalah 18 cm untuk panjang sisinya. Soal berikutnya, diketahui sebuah kubus ya, panjang sisinya adalah 23 cm ya. Ditanyakan volume dan luas permukaan. Ya, kita tulis dulu. Yang diketahui adalah panjang rusuknya ya, 23 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah volume dan luas permukaan. Ya, sekarang kita jawab dulu ya untuk volumenya ya. Volumenya adalah R pangkat 3 ya. Atau boleh dijabarkan seperti ini. R kali R kali R ya. Tinggal kita masukkan, kita substitusikan nilai R-nya ya. Maka hasilnya menjadi 23 kali 23 kali 23. Hasilnya 12.167 cm kubik ya. Nah, sangat mudah ya, tidak ada masalah ya. Sekarang untuk luas permukaan kubus, rumusnya adalah 6S kali S ya. 6 kali S kuadrat ya, bisa ditulis seperti itu.
Kenapa? Karena 6, karena sisinya ada 6. Setiap sisinya ini bentuknya persegi ya. Nah, jadi seperti itu. 6 kali S kali S. Kita masukkan S-nya 23, maka hasilnya menjadi 6 kali 23 kali 23. Hasilnya adalah 3174 cm persegi. Maka jawaban yang tepat adalah volumenya 12.167 cm kubik. Ya, yang mana nih ya? Sedangkan luasnya adalah 3174 ya. Berarti yang C ya. Nah, ini. Yang C. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Ya, diketahui ya, paman memiliki kandang jangkrik berbentuk kubus dengan kerangka terbuat dari besi ya, dan permukaannya dari bahan kawat. Jika panjang sisi kandang 75 cm, maka keliling dan luas permukaannya adalah berapa? Ya, luas permukaan kandang adalah berapa? Diketahui panjang rusuk ya, 75 cm. Ditanyakan keliling dan luas permukaan. Kita jawab kelilingnya dulu ya. Untuk keliling itu maksudnya adalah panjang seluruh rusuknya ya. Makanya di sini ada 12, rusuknya kan ada 12. 12 kali R kali rusuk, karena semua rusuknya sama panjang. Tinggal kita masukkan R sama dengan 75 ya. Maka keliling sama dengan 12 kali 75. Hasilnya 900 cm ya. Kemudian untuk luasnya itu 6 kali S kali S ya. Seperti yang tadi rumusnya ya, sama ya. Kita masukkan S-nya 75 ya. Maka hasilnya adalah 6 kali 75 kali 75. Hasilnya 33.750 cm persegi. Maka hasilnya adalah yang C ya. Kelilingnya 900 cm, luasnya 33.750 cm persegi. Cukup jelas ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika sebuah kotak berbentuk kubus dengan luas permukaan 6.144 cm persegi, maka panjang rusuk kubus tersebut adalah titik-titik sentimeter. Ya, jadi sebuah kotak bentuknya kubus sudah diketahui luas permukaannya. Kemudian kita disuruh menentukan panjang rusuknya ya. Ya, untuk kubus ini memang harus menguasai ya akar ya, penarikan akar ya. Harus menguasai ya. Pertama, yang diketahui adalah luas permukaannya ya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang rusuknya. Nah, pertama kita tulis rumus dari nilai yang diketahui ini ya. Luas permukaan ya. Kita tulis rumusnya luas permukaan itu. Maka L sama dengan 6 kali S kali S atau 6 kali S kuadrat ya. Nah, kalau soalnya menanyakan panjang rusuk yang nanti arahnya ke akar, berarti cukup ditulis S-nya pakai pangkat 2 ya, atau kuadrat. Seperti pada soal sebelumnya tadi yang volume ya, itu kan pakai S pangkat 3. Terus kita masukkan L-nya. Oh ini, atau kita rubah dulu rumusnya boleh ya. S ini pindah. Kemudian lawannya pangkat adalah akar ya. Nah, ini berarti menjadi akar. Nah, ini saya panjangkan ya. L ini kan
6 kali ya. Berarti kalau 6-nya kalau digabungkan ke L itu jadi bagi ya. Berarti ini S sama dengan akar L dibagi 6. Kemudian kalau kita masukkan L-nya, maka hasilnya menjadi ya 6144 dibagi 6 ya. Ini dibagi 6 ini. Maka hasilnya menjadi S sama dengan akar, saya panjangkan akarnya ya, biar tidak bingung. S sama dengan akar 1024 ya. Nah ini akar pangkat 2 ya. Kalau akar pangkat 2 ya kita hilangkan angka puluhannya ya. Nah, ini 2-nya saya hilangkan. Perhatikan angka satuannya 4 ya. Nah, angka satuannya 4. Berarti kemungkinan kalau angka satuannya 4 itu berapa yang dikuadratkan hasilnya 4? Berarti 2 atau 8 ya. Karena 2 kali 2 kan 4. Ya. 2 kali 2 4. Kalau 8 kali 8 ya, 64. Nah, maksudnya begitu ya. Yang satuannya 4. Ada 2 kemungkinan ini, 2 atau 8. Sekarang angka yang di depan berapa nih? 10 ya. Setelah 2-nya kita hilangkan, yang mendekati 10 berarti ya 3 kali 3 kan ya. 3 kali 3. 3 kali 3 9. Nah, berarti kemungkinannya adalah 32 atau 38 ya. Nah, kalau di sini kan 38 tidak ada, sudah pasti 32. Tapi kalau ingin mengetahui angka pasti di depan ini, kita kurangkan dulu ya. 10 kurangi 9 itu 1. Ya. 1 kan ya. 1 dengan 3 ini lebih kecil, maka kita ambil angka yang kecil ini. Kalau nanti hasil ini sama dengan 3 atau lebih besar, berarti kita ambil yang 38 ya. Jadi hasilnya 32. Jadi ini bagi kalian yang masih bingung, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk pertanyaan menentukan akar pangkat 2 atau pangkat 3. Sehingga nanti saya buatkan video ya, videonya ya, video pembelajarannya ya. Jadi ini hasilnya 32 ya, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, volumenya 1331 liter ya. Ditanyakan panjang sisi bak mandi tersebut. Nah, pakai liter ya, seperti contoh yang balok tadi ya. Kita tulis yang diketahui. Volume sama dengan 1331 liter ya. Tadi kalau liter itu setara dengan desimeter. Ya, desimeter kubik ya. Sekarang kita rubah menjadi sentimeter kubik karena ya pertanyaannya kan dalam bentuk sentimeter ya. Kita sesuaikan dengan soal atau pertanyaan. Kemudian desimeter ke sentimeter berarti turun ya. Turun 1 tingkat ya. Sentimeter di bawahnya desimeter ya. Nah, berarti kalau turun dikali 1000 ya. Tinggal kita tambahkan 0,3 nih. Menjadi 1.331.000 cm kubik. Kemudian ditanyakan sisinya. Kita tulis dulu rumusnya. Rumus dari yang diketahui ini ya, volume ya. Nah, kita tulis dari volume. V sama dengan S pangkat 3. Kita masukkan volumenya tadi 1.331.000 ya, sama dengan S pangkat 3. Kalau S-nya berarti tinggal ya diakarkan ya. Akar pangkat 3 dari 1.331.000
1000. Karena ini angkanya sangat banyak, perhatikan di belakang ini ada 03 ya. Nah, kalau ada 03, karena pangkat 3 ini tinggal dikasih hasilnya nanti 0 ya. Pasti 0 ya. Nah, sekarang angka di depannya tinggal 1331 ya. Nah, kita buang angka satuan, angka ratusan dan puluhan ya. Maka ini tinggal 1 ya. 1 ya. 1 ini berarti pada kelompok yang tetap ya, 1. Sedangkan yang di depan angka 1, berapa pangkat 3 supaya 1? Ya 1. Karena 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Kalau 2 sudah tidak bisa. Nah, berarti angkanya nih 110 ya cm. Ya. Nah, berarti ini untuk kubus syaratnya adalah bisa menentukan akar ya, baik pangkat 2 dan pangkat 3 ya. Cukup jelas ya. Saya kira sudah cukup. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.